Ayo kita putuskan, aku harus bangun. Aku harus bangkit, aku harus keluar dari dosa. Aku harus memutuskan semua yang membuat saya itu jatuh bangun dalam dosa yang sama. Engkau harus membuat keputusan hari ini, saudara. Siang hari ini ya saya akan nggak jauh-jauh daripada visi Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada gereja ini. Saya percaya udah banyak teman-teman pengkhotbah hamba Tuhan yang menyampaikan visi ini. Tapi saya mau katakan ini versi daripada Kak Napsi. Ya, jadi visi gereja versi Kak Napsi yang saya mau bagi siang hari ini. Yang pertama, saya mau cerita bahwa saya awal tahun ini saya tuh mengalami banyak hal yang saya itu nggak reaksi-reaksi hati saya yang salah, saudara ya. Ketika Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang tidak mengenal saya. Kalau saudara kenal tahu saya, diomongin apapun saya sudah bisa lega gitu ya. Tapi ketika ada orang-orang yang tidak mengenal saya, omongannya itu pedas. Ternyata reaksi hati saya itu masih salah, saudara. Reaksi hati saya masih salah. Saya kepengen mengatakan, kalau kamu gak kenal saya loh. Nah saudara, waktu saya mulai mau ketik begitu ya, Tuhan tuh tegur saya gini. Nah lihat reaksi hatimu. Kamu sombong. Kamu itu kamu tuh masih kurang benar. Dan akhirnya saudaraku, dalam 1 minggu dengan orang yang berbeda, dia punya cara kayak gitu, kayak ke saya gitu. Mereka gak kenal saya. Nah, akhirnya saya mengerti, saya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara sama saya. Nah, Tuhan ngomong gini, karena waktu itu saya sempat frustasi dengan diri saya, saudara ya. Siapa yang pernah melihat kekurangan dirimu sendiri lalu jadinya ngerasa, aduh gak layak, gini. Akhirnya kita ngerasa gak bisa berbuat apa-apa gitu. Frustasi dengan dirinya sendiri. Saya sempat tertekan, saudaraku, saya tertekan lihat keadaan saya ternyata benar. Dan Tuhan mau tunjukkan kepada saudara dan saya, engkau bisa mengalami keadaan-keadaan itu yang menekan untuk memperlihatkan kamu itu yang asli seperti apa gitu loh. Sampai di sini ngerti gak? Karena kedalaman hati kita, itu kita yang tahu jelas. Yang tahu pasti itu kita masing-masing. Dan Tuhan mau ngajarin saya, kamu hanya cukup mengakui, iya Tuhan aku sombong, iya Tuhan aku gak terima dia diperlakukan kayak gini. Toh dia gak kenal saya gitu kan. Nah tapi saudaraku, waktu saya mulai ngomong seperti itu, Tuhan ajarin saya, lihat kedalaman hati kita masing-masing. Apalagi di dalam menghadapi tahun 2023 ini saudaraku, semua kejadian sangat mendadak-mendadak. Hari ini ya ada satu teman kita yang mau dibaptis tiba-tiba demam. Ya, terus ada lagi nih Kak Tina, ya dia bilang aku ke rumah sakit Kak. Kenapa? 5 hari demam, juga nggak turun-turun. Akhirnya dia ke rumah sakit. Lalu saudaraku, keadaan yang tiba-tiba mendadak kayak begini, apakah mungkin ada penyakit yang baru, varian baru gitu ya? Tetapi ternyata Bapak Gembala bilang karena mungkin cuaca yang panas naik, panas dingin ini bisa mempengaruhi suhu badan kita ya gitu ya. Tapi anyway apapun penyebabnya ya, karena jelas 2 orang ini penyebabnya bukan COVID. Ya, jadi hal-hal kayak begini, keadaan-keadaan yang mendadak itu kita mesti sedia saudaraku. Pada saat ngadapin tekanan-tekanan itu nanti kita apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dan jadi pemenang gitu ya. Nah saudara, saya baru duduk nih, mau naik ke mimbar, duduk di depan situ. Ada satu anak nih, tahun lalu dia punya pergumulan berat sekali. Adiknya itu kena obat-obatan. Ya jadi dia obat-obat terlarang, dia sampai akhirnya kalau kamu gak berubah, kakak masukkan kamu ke rehabilitasi. Nah ternyata melalui keadaan itu Tuhan punya cara saudara. Jadi dibawanya anak ini pergi ke luar negeri ke Brunei. Nah dari sini bisa berhubungan dengan baik, didoakan, saling mendoakan. Bisa dulu di Indonesia dia gak mau didoakan, gak mau komunikasi dengan kakaknya. Dan dia hari ini katakan adik saya jujur mau terbuka dengan kakaknya yang ada di Hong Kong. Dan berdoa bersama-sama dan hubungannya dipulihkan saudaraku. Dan saudaraku ini Tuhan ngomongin, sampai dia cerita nangis, dia bilang Tuhan, terima kasih Kak dukungan doanya. Itu tahun lalu dia pergumulan ini ya saudara. Dan bukan karena doa saya juga gitu ya.
Saya percaya bukan karena saya juga, tapi saya boleh mendengar kesaksian itu dia pas saya lagi mau naik ke sini, mau naik mimbar ini saya dengar kesaksian Tuhan teguhkan lagi gini. Kalau ya doamu untuk keluargamu tidak akan sia-sia. Gitu ya. Engkau punya pergumulan, engkau punya apa reaksi-reaksi hati, engkau mungkin gak bisa memikul senanggungnya sendiri, engkau perlu teman untuk mendoakan, engkau perlu rekan komunitas yang mendukung kamu. Kamu akan bisa ngelewatin masa sulit itu dengan apa? Kemenangan. Amin. Nah, oke, jadi kita akan baca firman Tuhan kembali yang biasa nih, udah muncul terus kan di sini juga ada Efesus 5 ayat 14. Yuk kita baca 1, 2, 3. Kurang. 1, 2, 3 semua baca sampai telinganya mendengar, tetangga telinganya semua dengar. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus bercahaya atas kamu. Oke, 2 Korintus 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Oke, stop. Nah, kita mau lihat dia ada dari 2 ayat ini saudaraku, itu ada 2 janji Tuhan. Janji Tuhan yang pertama, Kristus akan bercahaya. Oke, 2, kamu akan berjalan dalam kemenangan. Ya, dibawa ke jalan kemenangannya. Ini 2 janji, tapi Tuhan gak cuma kasih 2 janji, kalau dia kasih janji juga ada yang harus kita lakukan. Untuk menuju visi, ya menuju Yesus bersinar, Kristus bersinar, bercahaya atas kita dan menang. Kamu dituntun di jalan kemenangannya, ada yang kita perlu lakukan juga ada 2 hal. Kita lihat ya, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Itu bangun. Saya percaya kita semua sudah bangun karena kita ada duduk di sini. Bangun dari tidur ya, saudaraku. Tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tidur itu berarti gini adalah keadaan atau kegiatan sedang berhenti secara badan kesadarannya. Artinya gini, orang yang saya nggak akan bicara tentang tidur secara jasmani. Karena kalau secara jasmani kita butuh tidur berapa jam saudaraku agar mendukung kesehatan. Ya. Tetapi saya mau bicara tentang tidur secara rohani. Di mana banyak orang, saya tuh ngomong Tuhan apa sih maksudnya? Saya ngerenung-renungin firman ini saudara ya. Visi gereja ini apa sih yang sedang Tuhan mau sampaikan kepada kita khususnya GBI ya. Karena ini Tuhan sedang menuntun melalui ayat ini bahwa gereja ini harus bangun, harus bangkit gitu loh. Ini bagian setiap kita karena janjinya itu Kristus bercahaya, dituntun di jalan kemenangannya. Awalnya dulu kalau kamu melakukan bangun dan bangkit baru kamu akan mengalami itu. Kalau tidak ya kamu akan dari tahun ke tahun ya gitu aja. Dari visi ke tahun visinya berbeda-beda tapi kemudian hidup kita terus kayak gitu sama-sama saja gitu. Sebagai orang Kristen tapi tetap namanya tidur secara rohani ya. Saudara, secara rohani banyak orang tidak sadar akan bahaya yang mengancam iman. Ya jadi tubuhnya hidup ya, tubuhnya bangun gitu ya. Tetapi rohnya itu kayak santai begitu ya. Nah, jadi Tuhan tuh ada bahaya nih. Ada bahaya yang mengancam iman kita. Saudara tahu ya kalau ada kera di atas untuk menjatuhkan dia dengan cara apa? Kalau ada kera naik ke pohon pinang supaya dia jatuh digoyang-goyang apa? Jangan ya. Mesti ada angin dulu ya. Harus angin sepoi-sepoi lalu dia dibuat yang ngantuk baru dia jatuh. Kadang-kadang kita seorang Kristen itu kan gak sadar. Engkau sedang digoyang-goyang tuh dengan keadaan nyaman, semua baik-baik begitu ya. Terus tanpa kamu sadari, ya kamu jatuh dalam dosa, jatuh macam-macam, nggak lagi mau ke gereja, udahlah nyamanlah hidupnya. Nah, kau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan lagi mengingatkan kita, ayo bangun dari tidur secara jasmani maupun secara rohani. Karena secara jasmani kita bangun. Ya saya percaya saya ini orang yang suka tidur bisa di mana-mana, saudara. Saya bisa tidur di bus,
Nah makanya saya bisa tidur di kereta, makanya kadang-kadang saya kebablasan karena ketiduran gitu ya. Nah tapi saudaraku itu secara jasmani, karena kita bisa menikmati. Bahkan saya bisa tidur di tengah gempa loh saudara. Saya itu pulang ke Indonesia, pas terakhir pulang itu ada gempa di Jawa Tengah 7,6. Ya saudaraku, saat malam itu jam 12 saya lagi tidur nyenyak loh. Semua keluarga sudah berlarian. Saya nggak tahu itu gempa, baru Mbak bangun, gempa, semua sudah berlarian. Tapi saya bisa tidur nyenyak di tengah gempa. Nah saudaraku, jadi dalam keadaan semua tidur itu tidak sadar kan? Ada nggak yang tidur sadar? Ya, jadi itu kehilangan kesadaran. Makanya waktu jasmani kita tidur tuh, mata kita tidur, kehilangan kesadaran saudara. Nah banyak orang Kristen kehilangan kesadaran, ada bahaya gempa, ada bahaya angin sepoi-sepoi, ada bahaya keamanan, kenyamanan yang membuat iman kita jatuh. Nah jadi supaya kita bangun secara rohani dan secara jasmani, melek matanya saudara. Semuanya melek, jadi melek matanya, melek hatinya. Ya itu saudara. Lalu apa? Tidur secara jasmani yang berlebihan bahkan tidak mengenal waktu, cerminan kemalasan. Di sini nggak ada orang malas, saya percaya. Karena kalau saudara malas nggak mungkin diterima majikan kerja. Bener nggak? Bener gitu ya. Tetapi kita melihat orang itu bisa malas ya. Orang itu bisa malas karena apa? Secara rohani ya mungkin bisa malas melakukan hal-hal yang rohani, malas dengan punya banyak alasan lagi. Kalau sudah malas itu punya banyak alasan. Apalagi kalau sudah tidak suka, alasannya banyak sekali. Nah makanya saudara tahu nggak bedanya Naruto sama kamu? Siapa Naruto kak itu? Naruto itu film kartun. Apakah karena si nonton serinya? Enggak juga gitu ya. Cuma saya search di Google. Naruto bedanya ya. Naruto itu punya ilmu jurus 1000 bayangan. Tapi kamu punya 1000 alasan. Nah jadi kadang alasan kita pakai untuk tidak berdoa, alasan apapun kita bisa pakai untuk menjauhkan dari pertemuan dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tanpa kita sadari ya kita bisa matanya melek tapi kita nggak ngerti nih hati. Kita nggak mengerti Tuhan sedang maunya apa gitu. Nah karena itu mari kita belajar ya arti bangun dari tidur. Jadi suruh kita bangun itu ya, artinya bangun. Ya saya percaya semua kalau pagi sudah, ada yang bahkan semalam tuh, ya yang tahun baruan kan nggak pada tidur juga gitu ya. Yuk bangun dan rajin bekerja, bangun dan beribadah, bangun dan berdoa, bangun dan bersyukur, bangun dan menyembah dan melayaninya. Jadi bangun, tetap bangun gitu loh. Saudaraku, kalau kita bangun tidur, saya percaya kita di Imlek ini ya, saya nih ngomong gini, Tuhan kalau ini Imlek kan banyak laporan gak bisa libur saudara ya. Ya pelayan jemaat pagi aja setengahnya gak libur. Dari 30 orang 15 gak libur. Nah jadi saya kita ngomong Yopa tadi khotbah ya. Oke kita gak apa-apa, ternyata saya tuh ngomong gini, kalau kamu punya cinta, kalau kamu punya gairah, kamu tidak akan dipadamkan oleh seberapa kehadiran yang ada di sekelilingmu. Amin. Karena apa? Saya belajar untuk bisa membangun diri sendiri gitu loh. Ya jadi saya nih hari ini fokus untuk kita semua masing-masing membangun dirinya. Nah kita akan mengenali ya karena apa? Tidur secara rohani atau tidur dari sisi keimanan supaya kita membangunkan diri dari iman percaya dan kesadaran rohani kita yang tidur. Mazmur 5:7-9, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Jadi saudaraku, bangunlah hai jiwaku itu bagian saudara dan saya ngomongin diri sendiri. Setuju nggak? Kamu suka dibangunin orang atau kamu bangun sendiri? Oke, kalau setuju bangun sendiri, mulai berkomitmen bersama dengan saya tahun yang kita jalani ini,
Saudara dan saya mulai ambil komitmen. Aku mau membangunkan diri saya. Aku mau membangunkan iman saya hari-hari ini. Bahkan ketika masa-masa sulit pun, Daud berkata, aku menguatkan imanku kepada Tuhan. Nah, itu saudaraku, untuk kita nanti ngalamin janjinya Yesus bercahaya atas kita, dituntun di jalan kemenangan, kamu dan saya sendiri masing-masing harus bisa membangun diri sendiri, harus bisa mendorong diri sendiri, harus bisa memotivasi diri sendiri. Amin gak? Ada berapa banyak orang Kristen yang suka didorong-dorong tapi gak gerak-gerak? Ada banyak orang Kristen yang dimotivasi, digebuk, ayo dibangunin, tetap gak bergerak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir kalau sudah didorong gak berjalan, kalau sudah, papi sering kasih ilustrasi kalau mengendarain mobil ya, dikatakan kalau didorong gak bisa, dibenerin udah gak bisa, udah ganti mesin katanya gitu. Ya jadi saudaraku, ya jadi kalau kita ngadepin, kita jelas akan menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Tapi saya selalu berkata begini, kalau saya tidak bisa menulari saudara, jangan sampai saya yang ditulari. Kalau saya tidak bisa mempengaruhi orang kepada jalan yang benar, jangan sampai saya dipengaruhi yang dengan tidak benar. Setuju nggak? Saya kemarin sempat tanya sama teman-teman penilik Gembala Kul, kenapa kita temukan banyak anak-anak kita yang sudah ke gereja, sudah pelayanan, begitu kembali ke Indonesia, kenapa mereka memilih menikah dengan orang yang nggak seiman? Ada nggak? Coba saya tanya, coba apa penyebabnya? Satu jawab, karena kekuatan cinta. Tapi saya bukan itu, saudara. Saya nemuin bukan kekuatan cinta, saudara. Tapi kekuatan lingkungan pergaulan. Kita semua, kalau itu menjadi hal-hal yang bisa menarik kita, kita semua suatu hari akan kembali ke lingkungan kita masing-masing. Kalau hari ini kok gak putusin, aku akan tetap kuat. Walaupun aku berada di lingkungan manapun gak akan mempengaruhi. Dengan cara gak cukup ngomong saudaraku, tapi menghidupi, mempraktekkan, memperkatakan firman itu sampai suatu hari kamu dibawa ke lingkungan itu, firman itu akan menolong kita. Nah itu yang saya praktekkan saudara ya. Saya praktek ngomong firman Tuhan, mengakui keberadaan diri saya, supaya saya, kalau saya gak bisa mengaruhi orang, saya jangan dipengaruhi. Saya gak mau dipengaruhi. Tetapi banyak orang karena situasi dan kondisi, orang bisa dengan mudah menjadi terpengaruh, kemudian dengan mudah menjadi mudah sekali untuk mengikuti apa yang dilihat. Makanya gak heran saudaraku, yang gak heran saudara yang punya anak-anak di Indonesia ya. Ada satu rekan curhat sama saya ya saudara. Dia bilang begini, Kak, aku punya anak 2 perempuan. Dia sedang menjelang remaja. Karena dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, yang nakal, anak-anak yang nakal. Anak saya ikut Kak jadi nakal. Gak dengerin orang tua lagi. Kalau sekolah malam gak pulang ke rumah. Saya apa yang harus saya lakukan Kak? Saudara tahu saya gak punya anak. Bagaimana saya mau kasih solusi sama dia? Ya saya cuma ngomong begini ya. Sebagai orang tua saya cuma punya pengalaman dengan anak adik saya. Jadi ponakan saya. Ponakan saya ya, jadi usia 15 tahun karena dia tumbuh dengan badan yang bongsor, kemudian juga dia overweight gitu ya. Jadi dia sangat rendah diri sekali untuk membuat sebuah prestasi di sekolahnya atau karena apa? Dia malu sekali dengan teman-teman seusianya. Di usia 13-15 tahun teman-temannya yang ringan badannya dia bisa naik pohon-pohon loh. Dia nggak bisa. Sama kan saudara pernah naik pohon-pohon waktu kecil nggak? Saya juga suka naik-naik gitu ya. Jadi seusia dia sementara dia punya badan bongsor dan gendut,
Dia malu sekali, dia rendah diri sekali. Waktu terakhir saya cuti, saya pulang, saya dudukan sama dia, saya ajak ngomong-ngomong sama dia. Saya pikir gini, apa kamu ngerti ya kalau saya ngomong secara dewasa? Tapi kamu gak ngerti pun dengerin saya ya, saya bilang gitu ya. Karena walaupun saya percaya dan dia bilang iya tante, dia dengerin dan saya arahin. Bagaimana hidup kamu akan berubah ke masa depan kamu kalau kamu gak mulai dari diri kamu sendiri untuk menghasilkan sebuah prestasi sekolahnya. Nah saudaraku, saya cuma ngomong singkat dengan seperti itu. Dan beberapa tahun ini saya mendengar saudaraku ya dari orang tuanya. Dan dia mengirimkan foto anak ini saudara. Dengan sebuah prestasi di bidang olahraga sampai 11 medali di tangannya gitu kan. Nah saya melihat gitu, saya cuma ingat gini. Saya kasih tahu anak ini, kalau kamu punya anak, ya memang ada bisa dititipkan gitu ya. Mungkin dijauhkan dari pergaulan. Sementara dititipkan bisa gitu ya. Tetapi sebenarnya anak-anak kita kan merindukan kehadiran orang tua. Benar enggak? Merindukan contoh, teladan, keadaan orang tua. Tetapi karena kondisi dan situasi yang enggak memungkinkan. Ya satu doa gitu ya. Bisa berdoa dan bisa kasih dia ngomongan gitu ya. Mungkin hari itu enggak secara hari itu dia berubah. Tapi saya percaya kata-kata daripada orang tua yang diurapi Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, suatu hari dia akan bekerja. Suatu hari dia akan mengingatkan. Firman itu akan bekerja, mengingatkan dan mengubah anak itu. Ingat loh kata-kata ini tante saya. Lah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu bangun ya. Kita arti bangun dari tidur. Kemudian berikutnya dengan cepat ya. Bangkit dari antara orang mati. Arti kata mati secara rohani terpisahnya dari Allah. Ya contohnya Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah di dalam Kejadian 38. Sumber kematian adalah kejatuhan dan ketidaktaatan. Ciri-ciri orang yang mati rohani. Beriman kepada Yesus. Ya, tanpa perbuatan. Ya sekedar ke gereja disuruh ngomong firman, lakuin firman, enggak usah. Toh aku cukup jadi orang Kristen. Mengutamakan diri sendiri. Ya dirinya sendiri terus diperhatiin. Doanya cuma Tuhan berkati aku, kucingku, nenekku, pekerjaanku, semua aku. Berbuat dosa, ya kedagingan semua, hawa nafsu semua berbuat dosa. Nah saudaraku, hidup menurut kedagingan menolak nasihat. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat tahun Pegimel, itu awal tahun Pegimel, itu Tuhan bilang begini. Masukin tahun Pegimel, Tuhan, kalau engkau gak bertobat, semua yang sedang melakukan dosa-dosa tersembunyi, akan tiba waktunya disingkapkan, ditunjukkan gitu ya, maka bertobat. Tetapi masuk tahun 2023 masih di Pegimel, Tuhan gak ngomong ke saya lagi, tambah lagi. Bukan cuma dosa yang akan disingkapkan, tapi Tuhan juga menyingkapkan karakter buruk kita. Dengan apa? Kejadian-kejadian yang kau alami, tekanan-tekanan yang kau alami, itu reaksi-reaksi hati, itu Tuhan sedang menunjukkan. Ini loh karaktermu buruk, ini loh jelekmu di sini. Nah Tuhan mau kita jujur sama Tuhan. Iya Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan. Karena sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya, aku ini sebenarnya orang bobrok, saudara. Orang berdosa, orang yang punya kecenderungannya itu berbuat salah. Tetapi Yesus katakan engkau harus hidup dalam anugerah Tuhan. Percaya akan kemurahannya Tuhan. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia mengampuni dosa kita. Hanya perlu engkau jujur akui mau berubah. Amin gak? Oke, berikutnya. Ada kuasa perkataannya. Kuasa perkataan untuk membangun kita. Itu ada ya saudara baca bahasa ayat-ayat firmannya. Ya dengan atas dasar firman ini saudaraku, saya mau saudara dan saya mendeklarasikan firman ini. Jadi saudara saya bangun diri saya. Karena Raja Daud ngomong, pada waktu aku tertekan, pada waktu aku takut, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Jadi saya fokus ya hari ini khotbah di dalam bangkit dan menjadi pemenang. Itu saudara diri kita, ayo kita bangun. Ayo kita kuatkan iman kita, ayo kita berdiri gitu ya, ayo kita sadar, ayo kita putuskan aku harus bangun, aku harus bangkit, aku harus keluar dari dosa, aku harus memutuskan semua yang membuat saya itu jatuh dalam dosa yang sama. Engkau harus membuat keputusan hari ini saudara. Kalau enggak, kita akan dibuat gitu.
Akan dibuat berulang-ulang, mengeluh, menyesal, bertobat, minta ampun, kemudian kembali lagi. Tetapi saya percaya dengan perkataan iman, dengan sebuah deklarasi iman yang kita mau katakan di hadapan Tuhan. Suatu hari engkau menghadapi firman itu. Karena firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus memperkatakan, yuk deklarasi firman iman ini dari Efesus 5 ya. Jadi saya mau ngomong gini, saudara ngomong ya, bersuara ya. Semua bersuara supaya telingamu dengar, tetanggamu dengar. Iman timbul dari pendengaran tadi, Roma 10:17. Yuk 1, 2, 3. Saya bangun dari tidur atau ketidaksadaran. Saya bangkit dari kematian rohani. Saya memperhatikan bagaimana saya hidup. Saya menggunakan waktu dengan bijak. Saya berusaha mengerti kehendak Allah. Saya penuh dengan Roh Kudus. Saya rendah hati. Maka saya berhak menerima janji Allah dalam hidupku. Oke, bentar ya, saya kasih poin dari yang ke-6. Saya penuh dengan Roh Kudus. Saudara, itu sebuah pengakuan gini. Aku mengakui aku ini penuh dengan Roh Kudus, aku ada kuasa. Tuhan memberikan kuasa atas namanya di dalam hidupku. Nah, kuasa nama itu penuh Roh Kudus, itu gambaran saudaraku. Kalau dipenuhi Roh Kudus itu ada api cinta, ada gairah saya bilang tadi ya. Ada cinta yang membara, ada api yang menyala. Ketika engkau berbicara, ketika engkau berdoa, itu menyambar saudara, menular. Dan saudaraku ketika kepenuhan Roh Kudus, engkau bawa nih, cara engkau berbicara, cara engkau senyum, cara engkau ngomong apapun ya saudara lakukan. Engkau punya cinta, engkau punya kasih kepada Tuhan. Aku lakukan, saya percaya hidup kita itu tidak akan terus ada di bawah saudara. Ya hidup kita akan terus naik bukan turun. Itu janji Tuhan. Dan dikatakan aku berhak terima janji Tuhan loh. Apa? Kristus akan bercahaya. Bukan kamu yang bercahaya loh saudara. Musa waktu ketemu Tuhan di atas gunung Sion. Dia turun tuh wajahnya dia bersinar. Wajahnya Musa glowing saudara. Jadi saudaraku waktu kita bercahayanya Yesus bersinar atas kita. Orang lain itu melihat dampaknya. Setuju gak? Gak perlu ngomong, Kak Nasi lihat mukanya glowing. Lihat Kak aku glowing. Kita mah glowing bukan karena itu juga ya. Karena ini ada perawatan-perawatan begitu. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya mau ngomong gini, Kristus bercahaya atas kita. Yesus yang bercahaya, orang itu bisa melihat dengan apa? Karakter kita. Kekuatan iman, kata-kata penuh harapan, kata-kata motivasi, kata-kata yang mendorong. Itu yang membuat orang merasa, kok kayak beda ya. Di tengah masa-masa sulit pun kok bisa ngomong, Tuhan tuh Yesus tetap baik kok. Tuhan tetap menjadi penolong hidup aku kok. Nah itu orang akan melihat. Orang akan melihat cahaya Yesus, kasih Yesus ada di dalam diri saudara dan saya. Oke? Amin. Oke, kemudian nah janjinya gini kan, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus membawa saya pada jalan kemenangannya. Jadi kalau saudara lakukan ya pengakuan, deklarasi firman Tuhan. Pada saat engkau berdoa, mari banyak perkatakan firman Tuhan. Mari engkau banyak ngomong firman Tuhan daripada engkau ngomong ngalor ngidul. Perkatakan firman Tuhan, kuatkan iman kita masing-masing di hari-hari yang sulit. Ada amin gak? Saudara, saya bilang gak bisa, akan ada tiba waktunya. Orang lain gak bisa dorong kita. Akan tiba masanya orang lain tidak bisa bangunin kita. Mungkin hari-hari ini kok bisa dibangunin, dimotivasi dengan dengar YouTube ya, pengkhotbah yang luar biasa kok bisa dibangkitkan. Tapi satu titik nanti saudaraku, gak ada yang bisa membangunkan kita. Gak ada yang bisa mendorong dan motivasi. Dan itu saudaraku harus diputuskan awal tahun ini. Aku mulai ngomong Tuhan awal tahun ini. Aku mau ngomong firman. Aku mau mengakui tentang keberadaan aku di hadapan Tuhan. Supaya apa? Keadaan tidak menggoncangkan saya. Tekanan-tekanan tidak membuat saya undur. Tetapi menunjukkan siapa saya dan saya ngambil keputusan berubah. Amin.
Karena memang terus diperbaiki kita. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Tuhan. Makanya kita mesti buka hati. Buka hati selebar-lebarnya ketika Tuhan menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Akui dan jujur sama Tuhan dan mau berubah. Saya percaya, sangat percaya. Itu terjadi, saudara. Itu saudara, kita akan dituntun kepada jalan kemenangannya. Kita ambil keputusan. Yuk bangunkan dirimu sendiri. Ya bangkitkan dirimu sendiri, imanmu sendiri. Percayai Tuhan apapun yang terjadi. Itu keputusan kita. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Saya minta